Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Rahadiani yang bertugas sebagai moderator yang akan membimbing dalam diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Puspadara, Salma Alisa yaitu saya sendiri, dan Salwa Ajriyah. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai komunikasi digital dalam meningkatkan kompetensi konselor. Baik, poin-poin yang akan kami bahas yaitu pertama mengenai pengertian komunikasi dan komunikasi digital. Lalu ada macam-macam komunikasi digital, fungsi komunikasi, layanan konseling, pemanfaatan komunikasi digital bagi potensi konselor, kekurangan dan kelebihan, serta ada kesimpulan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan dan informasi dalam membangun persepsi bersama antara dua orang atau lebih, yang dimana komunikator sebagai penyampai pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Komunikasi sangat penting bagi kita semua, termasuk dalam bimbingan dan konseling. Dengan adanya komunikasi ini, kita dapat mengetahui informasi dan pesan yang ingin disampaikan oleh konseli kepada konselor. Dengan diadakannya komunikasi ini, kita dapat menjalin silaturahmi sama manusia. Dengan adanya komunikasi ini, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan apa yang ingin kita lakukan. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu tentang slogan malu bertanya sesat di jalan, yang dimana apabila kita tidak berkomunikasi, maka kita tidak akan tahu jalan keluar dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan penyampaian pesan kepada dua orang atau lebih melalui platform digital seperti SMS, WA, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Komunikasi digital ini sangat efisien karena dengan adanya komunikasi digital, kita bisa melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, tanpa terhalangnya jarak, dengan menggunakan media sosial. Bagi konselor, komunikasi digital ini sangat mempengaruhi di mana sisi konseling bisa dilakukan melalui aplikasi dan melalui media sosial. Dengan adanya komunikasi digital ini, konselor dan konseli tidak perlu tatap muka karena terhalangnya jarak dan waktu. Dengan adanya komunikasi digital melalui platform, maka konselor dan konseli bisa saling mengirimkan pesan, memberitahukan informasi, bagaimana keadaan konseli, dan sebagainya. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa. Kepada Salwa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu apa saja sih macam-macam komunikasi digital. Yang pertama yaitu ada melalui email. Nah, email ini merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Melalui email ini kita juga bisa saling berkirim surat sebagaimana layaknya saling berkirim surat biasa, hanya dalam wujud surat yang berbeda, bukan berupa kertas. Yang kedua, melalui WhatsApp. Nah, jenis komunikasi lewat chat ini bisa dibilang menjadi cara berkomunikasi yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar orang. Komunikasi dilakukan dengan pesan berbentuk tulisan yang dikirim ke lawan bicara. Bisa berbicara chatting dengan platform yang menyediakan jasa komunikasi obrolan yang bisa digunakan di smartphone dan komputer. Beberapa jenis aplikasi chat yang umum digunakannya yaitu antara lain berupa WhatsApp, Line Chat, dan lainnya. Dan yang terakhir ada menggunakan Google Meet. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring ini memakai panggilan video sebagai penghubung. Dengan komunikasi sinkron ini, kita bisa melihat lawan bicara kita melalui layar komputer atau smartphone. Jenis komunikasi semacam ini sekarang semakin diminati banyak pengguna teknologi karena tidak hanya bisa mendengar suara, tapi juga bertatap muka dengan lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi. Nah, menurut William, ia mengemukakan bahwa ada 3 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial ini mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting karena untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan untuk keberlangsungan hidup agar terhindar dari tekanan maupun ketegangan. Nah, antara lain lewat komunikasi yang bersifat
dapat menghibur ini dan menupuk hubungan dengan orang lain. Jadi melalui komunikasi ini kita itu dapat bekerja sama dengan para masyarakat karena untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tanpa komunikasi juga orang itu tidak akan mengetahui panduan-panduan untuk memahami dan menafsirkan situasi yang akan ia hadapi. Nah, ia tidak akan tahu bagaimana cara makan, cara berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab. Karena kan cara-cara berperilaku ini harus dipelajari dari pengasuhan keluarga maupun pergaulan dengan orang lain, yang intinya adalah komunikasi. Kedua adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini dapat dilakukan dengan sendiri maupun dalam sebuah kelompok. Komunikasi ekspresif ini sangat berhubungan dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif ini tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan ataupun emosi kita. Nah, perasaan-perasaan tersebut ini terutama dikomunikasikannya itu melalui pesan-pesan nonverbal. Contohnya yaitu seorang ibu mengekspresikan perasaan sayangnya pada anaknya dengan cara membelai. Yang terakhir ada komunikasi ritual. Komunikasi ini erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif yang biasanya dilakukan secara kolektif, seperti contoh yaitu upacara kelahiran, pertunangan, pernikahan, upacara kematian maupun berdoa. Nah, dalam acara-acara tersebut orang itu biasanya mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku tertentu yang bersifat sangat simbolik. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif. Contohnya yaitu orang berdoa sambil menangis. Nah, kegiatan ritual ini memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen emosional dan menjadi perekat bagi kepaduan mereka. Juga sebagai pengabdian kepada kelompok. Yang terpenting dari kegiatan ritual ini bukan bentuknya, melainkan perasaan-perasaan senasib, sepenanggungan yang menyertainya. Perasaan bahwa kita terikat dan diakui maupun diterima oleh kelompok, bahkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, yang bersifat abadi. Pembahasan selanjutnya yaitu layanan konseling di era digital. Yang pertama ada karir. Layanan bimbingan konseling ini diselenggarakan untuk memberikan motivasi sukses kepada anak-anak di era digital, sehingga memiliki masa depan dan karir yang cemerlang. Layanan yang diberikannya berupa layanan pamitan tentang studi lanjut untuk setiap anak, layanan pengembangan bakat dan minat, dan kolaborasi sekolah dengan instansi kerja untuk memberikan wawasan kerja sesuai dengan potensi dan keahlian siswa. Yang kedua ada menggunakan media interaktif. Layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif yang mudah diakses oleh siswa. Yang ketiga ada e-counseling. Layanan dengan sistem ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan guru BK. Layanan ini bisa digunakan secara fleksibel karena bisa dimanapun dan kapan saja untuk melakukan layanan bimbingan konseling berupa via WhatsApp maupun via Zoom meeting. Yang keempat ada media elektronik. Layanan bimbingan konseling yang menggunakan media atau sarana yang mendukung dan disukai siswa. Dan yang terakhir ada layanan bimbingan konseling komprehensif. Layanan ini berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Bimbingan konseling komprehensif ini bersifat wajib bagi semua siswa, artinya siapapun mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Manfaat komunikasi digital. Yang pertama, memicu ketertarikan minat siswa. Dengan mengikuti atau memanfaatkan bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan, seperti minat, interest, sikap atau attitude, perhatian atau attention, motivasi atau motivation, sehingga siswa merasa betah untuk melibatkan diri dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Yang kedua, mempermudah proses efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Karena dengan menggunakan media berbasis teknologi dapat menghindari kebosanan akibat monotonitas penerapan metode konvensional. Manfaat komunikasi digital dalam meningkatkan kompetensi konselor. Yang pertama, menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua,
menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menjadikan konselor sebagai pendidik yang menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Jadi, konselor tetap up to date atau tidak gaptek dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, konselor bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dalam pelayanan bimbingan dan konseling seperti dengan adanya e-counseling atau dengan memanfaatkan Google Form. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan evaluasi asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Kelebihan komunikasi digital: lebih cepat, efisien waktu, bisa di mana saja dan kapan saja, tidak berbatas jarak. Contohnya seperti WhatsApp sebagai kecanggihan teknologi dan surat sebagai budaya lama gitu. Nah, dengan kita menggunakan WhatsApp kita bisa menghubungi orang lebih cepat. Waktunya efisien, bisa di mana saja dan kapan saja, tidak berbatas jarak. Kita bisa menghubungi orang di luar negeri, kita bisa menelpon orang kapan saja, di mana saja. Waktunya juga lebih cepat gitu, lebih cepat sampainya. Waktunya juga efisien, tidak memakan banyak waktu kalau mau menghubungi orang lewat WhatsApp. Nah, sekarang kalau lewat surat kan kita harus bikin dulu surat gitu kan, itu pasti membutuhkan waktu, belum lagi perjalanan mengirimnya gitu. Nggak bisa di mana saja dan kapan saja karena kita harus mengirimkan itu ke post office gitu, ke kantor pos gitu. Surat ya mungkin tidak berbatas jarak. Selanjutnya, yang kedua, kekurangan komunikasi digital. Berkurangnya kesadaran budaya, menyita konsentrasi, ketergantungan, dan termakan hoax. Berkurangnya kesadaran budaya karena banyaknya budaya-budaya lain yang masuk ke dalam negara kita dengan mudah. Karena nge-WhatsApp orang pasti kan kayak ngetiknya harus benar gitu. Kalau nggak benar pasti tipe gitu. Pasti sulit, kalau tipe kan sulit dimengerti gitu. Yang ketiga, ketergantungan. Pasti ketergantungan mah. Soalnya kan lebih efisien, lebih cepat gitu. Yang terakhir, termakan hoax. Karena dengan canggihnya teknologi berarti dengan mudahnya berita-berita tersebar luas. Dengan mudahnya kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting bagi kita semua, termasuk konselor. Dengan berkomunikasi, kita dapat mengetahui informasi yang kita butuhkan. Dengan adanya komunikasi digital juga, konselor dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Serta konselor dapat meningkatkan kompetensi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.